Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama Arum lagi. Nah, kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dalam keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu berbeda-beda dan beraneka macam. Perlu kita ketahui bahwa faktor ruang untuk menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen itu berbeda-beda. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Masyarakat pegunungan juga memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat pesisir pantai. Dilihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket. Berbeda dengan perilaku masyarakat di daerah perdesaan atau pegunungan yang pendapatannya rendah, akses jalannya kurang baik yang membuat distribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar. Akibatnya masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Di samping itu ditemukan pula berbagai jenis bahan tambang di dasar laut. Di sepanjang pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia, serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Salah satu contohnya, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula, Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang, berupa kegiatan perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pelaku ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak asing dengan kegiatan banyak orang. Seperti kita pernah melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi, lalu padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi, termasuk saat teman-teman jajan dan membeli makanan, belanja kebutuhan dapur, dan masih banyak lagi contohnya. Lalu, apa saja pelaku ekonomi itu? Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, disingkat RTK. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi.
Rumah tangga keluarga atau konsumen menjalankan peran yang pertama, yaitu sebagai konsumen, dengan cara mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Dan selanjutnya, peran yang kedua dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen, yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas yang pertama sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Nah, contohnya misalnya seseorang memiliki ruko. Nah, ruko itu disewakan kepada seorang pengusaha roti misalnya. Nah, pengusaha roti ini membayar sewa kepada si pemilik ruko. Nah, ini bagian dari pendapatan yang diterima RTK atau rumah tangga konsumen dari rumah tangga produsen. Lalu selanjutnya ada upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, misalnya si pemilik ruko ini atau orang lain itu bekerja kepada pengusaha roti tadi sebagai buruh misalnya. Karena dia telah bekerja sebagai buruh di tempat perusahaan roti tersebut, maka dia digaji. Nah, itu disebut dengan upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal perusahaan dalam kegiatan produksi. Lalu ada laba, keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan tersebut memperoleh laba. Lalu selanjutnya ada peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Pertama, dari rumah tangga perusahaan atau disebut dengan produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta BUMS, dan koperasi. Dan dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Nah, faktor produksi tadi masih ingat ya, itu yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang dan jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Ya, contohnya PLN, Pertamina, dan lain-lain ya. Ada juga rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Contohnya, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka, maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen sebagai balas jasa atas faktor produksi ini. Rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji pada rumah tangga konsumen. Selanjutnya, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi pemerintah. Memiliki 3 peran penting, yaitu regulator, konsumen, dan juga produsen. Nah, pertama itu pengatur atau regulator dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak, tetapi malah disubsidi. Kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket tersebut ada pada pemerintah.
Kewenangan pemberian izin tersebut mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator atau pengatur. Konsumen. Rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Selain menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. 3. Produsen. Dalam menjalankan peran sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Sebelumnya, kita sudah membahas ya bahwa rumah tangga produsen di negara kita salah satunya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contohnya PT Kereta Api Indonesia atau PLN, Perusahaan Listrik Negara. Selanjutnya, peran rumah tangga luar negeri. Pada era abad 21 ini, perekonomian yang tidak berhubung dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Nah, ini salah satu peran dari rumah tangga luar negeri. Terima kasih, semoga bermanfaat.